Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pecinta Microsoft Office ya, terutama pada teman-teman yang mencintai program Microsoft Excel. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara kita memanfaatkan tombol A, B, C sampai dengan Z ya. Jadi di sini kita memadukan dengan kontrol plus A sampai dengan Z. Oke teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Baik teman-teman, kita mulai. Di sini saya memiliki sebuah data teman-teman. Nah di sini ya, kita akan mengotak-atik semuanya, mulai dari tombol A sampai dengan Z ya, dengan memanfaatkan itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita atau merubah atau mengedit data yang kita punya teman-teman. Oke. Nah, di sini perpaduan antara kontrol plus A ya. Jadi ditekan bersamaan ya. Ini kontrol ini ya plus yang ini. Ditekan bersamaan atau dengan karakter atau huruf yang lain. Seperti itu teman-teman. Kalau bilang kontrol D berarti tekan kontrol plus D berbarengan ya. Oke. Yang pertama kita kontrol A. Kontrol A itu fungsinya adalah untuk select all atau menandai semua data yang kita punya. Saya coba kontrol A. Nah, jadi semua data yang kita punya itu akan tertandai atau terblok ya teman-teman. Kalau kita tekan lagi kontrol A, maka semua yang ada di dokumen ini akan terblok ya, walaupun dia kosong ya sampai bawah. Seperti itu teman-teman ya. Baru kita bisa merubah data ini. Saya ulang, kontrol A. Oke, kita bisa merubah langsung seperti ini ya, atau kita bisa mengganti dengan huruf yang lain, atau kita rubah rata-rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Nah, itu semua dengan kita bisa melakukan itu harus kita menandai dulu datanya ya, yaitu dengan kita menandai semuanya kalau semuanya mau kita rubah teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kontrol B teman-teman ya. Oke, yang kedua kontrol B. Jadi kontrol B juga hampir sama, kita harus tandai dulu data yang kita mau rubah ya. Misal ini dirubah seperti ini ya, kontrol B ya, kontrol plus B itu teman-teman ya. Kontrol B bold itu untuk membuat tulisan menjadi lebih besar atau menebalkan tulisan ya. Kontrol B tebal tuh ya, bold menebalkan. Klik lagi untuk menghilangkan kontrol B ya, menebalkan, menghilangkan tebalnya ya, seperti itu ya. Terus selanjutnya kontrol C. C itu copy ya, berarti kalau kita sama dengan memfotokopi ya, memfoto kemudian digandakan. Jadi copy itu artinya menggandakan dalam bahasa Inggris ya. Kita menggandakan atau memperbanyak data yang kita, yang banyak data kita ya. Misal ini saya copy ya, kita tandai dulu ya seperti ini ya. Kita tekan kontrol C itu teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan hasil dari kontrol C ini kita memanfaatkan ada namanya kontrol V teman-teman ya. Kontrol V rumput ya. Kontrol plus V ini ya, V rumput ya. Nah, di sini kita coba kontrol V. V itu artinya paste ya, untuk memunculkan hasil dari kopi data yang kita punya. Itu ya. Ini. Yang lain juga sama ya. Kontrol C, kontrol V itu memunculkan hasil dari data yang sudah kita copy. Selanjutnya adalah kontrol D. D itu artinya duplikat ya. Maksudnya di sini kita menduplikat data kita ya, atau data yang sama pada karakter atau kata yang ada di atasnya. Misalnya begini teman-teman. Ini kita ini double ya, kita hapus satu. Nah, ini kita duplikat. Taruh di sini datanya, baru tekan kontrol D. Berarti menduplikat data yang di atas. Itu teman-teman ya. Menduplikat data yang di atas. Kalau kita tandai begini, kontrol D. Berarti data yang di atas itu akan terduplikat ya. Itu fungsi dari kontrol D. D itu duplikat ya. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah kontrol G. G itu go to teman-teman ya. G yang ini ya, kontrol G, go to.
Kita coba Ctrl G. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ke sheet berapa, mau ke sel berapa, tinggal teman-teman ketik di sini ya. Misal kita mau ke sel yang ini ya, yang ini di kursor ini ya. Berarti dia E16. Kita ketik E16. Kita oke. Maka dia langsung akan muncul ke sini. Kursornya akan mengarah ke sini. Itu teman-teman ya. Kalau kita pilih K16, maka dia akan di sini teman-teman ya. Seperti itu. Atau begini teman-teman ya, misal datanya begini. Misal saya buat ke ini, ya ada kosong ya. Misal kita punya data yang banyak sekali ya. Banyak kosong. Oke, cukup ya. Nah, kita mau tulis di sini yang kosong ini, yang tidak ada datanya ini mungkin kita isi tulisan kosong atau tidak ada data. Oke, kita blok dulu semua ya, Ctrl A, baru tekan Ctrl G atau F5 ya, F5 sama ya. Yang ini, nah dia, bentar, yang ini sama dia dengan Ctrl G ya, kita klik. Oh ya sebentar, kita keluar dulu ya, kita tandai dulu semuanya, Ctrl G atau tekan F5 sama. Nah di sini ada namanya spesial ya, di sini kita klik ya. Tapi nanti akan saya buatkan video khusus untuk membahas ini ya. Kita buat sepintas saja ya. Ini kita klik blank, ini kan kosong ya, blank ini ya, kosong. Kita aktifkan yang ini, baru kita oke. Nah maka dia akan tertandai atau terselect kolom atau baris yang kosong. Nah sini tinggal kita apa, di sini kita ganti ya. Maunya apa? Misal di sini tidak ada data atau kosong sudah ya, tulis kosong. Kita tekan, kemudian tekan Ctrl Enter ya. Ingat Ctrl Enter. Maka semua data-data yang atau baris dan kolom yang kosong itu akan terisi tulisan kosong, teman-teman ya, seperti ini. Nah, kenapa dia terisi yang ini? Karena memang dia ada datanya di sini ya, sama yang di sini. Karena pernah saya pakai ngetik tadi sebenarnya ya. Nah, kosong ya. Atau bisa diganti dengan tulisan yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah Ctrl H. H itu replace teman-teman ya. Misal kita mau mengganti jalannya yang ini ya, jalan apa misal, atau kita mengganti yang ini nama siswa ya. H, replace. Tekan Ctrl H ya. Yang ini ya. Ctrl H gitu ya. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita mau mengganti nama Abdul Aziz, tinggal kita ketik ya, Abdul Aziz. Nah di sini kita ganti pakai apa? Muhammad Ali misal. Kita replace atau replace all. Kita replace misalnya. Kita replace all ya. Maka yang tadi yang Muhammad Aziz akan diganti dengan nama Muhammad Ali. Itu Ctrl H ya. H itu replace untuk mengganti kata. Nah semuanya bisa diganti. Di Microsoft Word juga sama, atau di program-program yang lain juga hampir sama. Selanjutnya Ctrl I. I itu italic. Fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan. Kita tandai dulu seperti ini, baru kita tekan Ctrl I ya. Tekan Ctrl I di keyboard ya. Maka dia akan dibuat miring. Kita bisa langsung klik yang ini ya. Tapi kalau senang dengan keyboard dengan tombol ya bisa dengan Ctrl I. Tegakkan lagi Ctrl I. Miringkan lagi Ctrl I, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Selanjutnya adalah Ctrl K. Ctrl K itu artinya hyperlink teman-teman ya. Hyperlink. Nah, misal di sini link, kita ketik di sini ya. Nah, kita tekan Ctrl K. Kita linkkan dia dengan apa misal teman-temannya. Coba kita link dengan ini ya. Oke. Nah, dia akan terbuka seperti teman-teman ya.
Itu fungsi dari kontrol K ya, ngeling seperti ini. Itu ya. Jadi tulisannya akan bergaris bawah. Oke, kita tandai seperti ini ya. Tekan Ctrl L atau Ctrl T, itu sama fungsinya ya. Ctrl L ataupun Ctrl T fungsinya sama. Tekan Ctrl L, Enter. Maka kita akan membuat tabel, sehingga L, kita ulang ya, kita pakai Ctrl T, sama kan. Nah seperti itu ya. Ini fungsinya untuk create tabel atau membuat tabel teman-teman ya, seperti itu. Kalau kita hilangkan maka judulnya akan diganti. Di atasnya ada kolom 1, kolom 2, dia akan tergeser ke bawah teman-teman ya. Ctrl T sama, Ctrl L sama ya. Jadi fungsinya sama antara Ctrl L dengan Ctrl T. Selanjutnya adalah Ctrl N. N itu menandakan new ya. Ctrl N yang ini ya. Tekan Ctrl N. Kita membuat dokumen baru ya. Seperti ini, ada membuat workbook baru. Tekan lagi Ctrl N. Maka kita akan membuat 3 workbook ya. Seperti itu. Ctrl N. Selanjutnya Ctrl O. O itu open, untuk membuka dokumen yang sudah disimpan. Tekan Ctrl O. Kita cari mana yang sudah kita simpan, data mana misal itu ya teman-teman. Tinggal kita buka. Bisa kita klik yang ini, latihan 2. Nah, maka kita akan diarahkan ke sini. Atau kita membuka dokumen ini ya. O itu artinya open, untuk membuka dokumen baru, untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Selanjutnya Ctrl V, Ctrl P ya. P itu print. Saya tekan Ctrl P yang ini ya. Ctrl P. Itu untuk memprint atau mencetak. Seperti ini tampilannya teman-teman ya, tinggal disesuaikan ya, nama printernya, berapa lembar dan seterusnya. Selanjutnya Ctrl R. R itu fill right ya. Fill right, kita kayak menduplikat tapi dia posisinya sebelah kanan. Kalau yang tadi yang ini Ctrl D itu di bawah ya. Kalau yang Ctrl R itu menduplikat yang di sebelahnya ini ya. Tekan Ctrl R. Nah, dia akan menduplikat teman-teman ya. Oke, Ctrl R. Nah, dia akan menduplikat ke sebelah kanan. Ini ya. Kalau yang tadi Ctrl D itu akan menduplikat yang di atasnya ke bawah ya. Itu. Tuh Ctrl D. Selanjutnya Ctrl S. Ctrl S itu fungsinya untuk menyimpan ya, atau menggabung penyimpanan. Nah, di sini kalau datanya belum disimpan sama sekali, kayaknya kan sudah disimpan ya. Kalau datanya belum disimpan, maka Ctrl S itu memiliki fungsi sebagai Shift As. Seperti ini ya. Jadi antara Shift dengan Shift As itu beda. Kalau Shift itu menggabung penyimpanan, kalau Shift As itu kita menyimpan dengan nama file yang baru atau menyimpan pertama kali. Itu ya. Nah, kalau kita sudah membuat data seperti ini, misal ini ya, kita simpan, tekan Ctrl S ya. Ctrl S. Maka dia akan tergabung ke dalam data ini, teman-teman. Tapi kalau kita menekan Shift As yang ini, maka dia akan kita diarahkan untuk menyimpan dokumen, menyimpan dengan nama yang baru. Atau teman-teman bisa menekan F12 yang ini ya, cukup tekan F12 ini ya, cukup tekan F12, tekan F12. Nah, akan muncul seperti ini ya. Berarti kita diarahkan ke dialog atau kotak penyimpanan dengan nama dokumen yang baru atau menyimpan pertama kali. Itu F12 ya, atau Ctrl S. S itu menggabung penyimpanan. Kalau F12 atau itu sama dengan Shift As. Selanjutnya Ctrl U. U underline ya, memberi garis bawah. Ctrl U. Tuh, kita membuat garis bawah pada teks atau tulisan ya.
Klik lagi untuk menghilangkan, klik lagi untuk membuat, klik lagi untuk menghilangkan. Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya Ctrl W. Ctrl W ya. Tekan Ctrl W. Nah, fungsinya adalah untuk menutup workbook teman-teman ya. Tapi dokumennya yang aktif itu yang ditutup, tapi Microsoft Excel-nya dia tidak tertutup teman-teman ya. Dia masih aktif, tinggal kita buat dokumen baru seperti ini. Itu ya, itu Ctrl W. Tapi kalau teman-teman mau menutup dokumen sekaligus programnya, cukup tekan Alt F4. Alt ya, Alt F4. Tuh. Tekan Alt F4. Maka programnya akan tertutup. Oke, kita buka lagi. Selanjutnya adalah Ctrl X. Ctrl X ya. Yang ini Ctrl X. Itu cut. Cut itu artinya kita memindah data atau memotong data. Misal ini kita cut. Kita pindahkan ke sini ya. Ctrl X. Nah, di sini setelah tekan Ctrl X, maka kita munculkan dengan menekan Ctrl V. Tadi yang di copy sudah kita bahas ya. Ctrl V memunculkan hasil cut yang sudah kita lakukan atau memunculkan hasil copy ya yang sudah kita tekan, yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah Ctrl Y. Misal ini saya cut ke sini. Saya paste Ctrl V. Nah, sekarang saya mau kembalikan dia seperti semula. Di sini kita tekan Ctrl Z ya, undo. Ctrl Z ya. Ctrl Z itu undo. Kalau Ctrl Y itu redo. Oke, kita tekan Ctrl Z. Nah, tadi akan kembali seperti semula. Oh, udah jadi kita kembalikan, kita ya kembali seperti yang sudah kita buat tadi, tekan Ctrl Y. Tuh. Oh, udah jadi lagi kan, tekan Ctrl Z. Tuh ya. Khusus Ctrl Y itu sama dia dengan tombol F4 teman-teman ya, sama dia dengan tombol F4 yang ini. Khusus Ctrl Y sama dengan hanya menekan F4. Ctrl Y, Ctrl Z, kita tekan F4 ya. Saya pindah ke sini, tekan F4. Nah, dia akan kembali seperti ini ya. Itu Ctrl Y dan Ctrl Z, redo dan undo. Oke, teman-teman, gimana? Sudah bisa memahami ya? Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan, mulai dari Ctrl A sampai dengan Ctrl Z ya. Jadi hampir sama dia dengan Microsoft Word juga ya, cuma ada beberapa sedikit perbedaan ya. Ctrl A itu sama, Ctrl B, Ctrl C, Z, Y, dan beberapa kontrol yang lain sama dengan program-program yang lain. Tapi ada beberapa juga yang beda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.